Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, ada sukacita. Baik, sebelum kita mulai MBS hari ini, sama-sama kita boleh berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih karena kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan hari demi hari. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau Tuhan yang layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan yang siap memuji-muji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari masuk ke gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk ke gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Karena Dia Tuhan yang baik adanya. Amin. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Sebab Dia gila. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia. Katakan Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya, hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Katakan Dia girangkanku semua. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi. Dan hari ini kita nyambung minggu lalu, yaitu dengan judul kesadaran diri atau self-awareness. Nah saudara, ini kita butuh untuk saudara dan saya menyadari kekuatanmu, kelemahanmu, potensimu, dan kekurangan saudara dan saya. Kita semua mempunyai kekuatan dan tentunya mempunyai kelemahan. Nah saudara, biar kita mau sadar, bisa katakan amin. Dan ketika engkau sadar, maka tidak heran kita akan bisa naik kelas. Jangan kita diam-diam terus, kita seperti inilah. Saudara, ada yang cukup dia mencari nafkah, sudah cukup begitu. Saya juga pernah kerja dulu, ya kan, gaji saya hanya pas-pasan, tapi apakah saya merasa cukup, puas? Enggak. Ya kan, saya tentunya meningkatkan diri saya kuliah, saya belajar lagi, dan akhirnya saya dapat terus naik di dalam penghasilan keuangan itu. Demikian juga dengan ilmu, saya pun belajar lagi terus. Saya kuliah lagi ini dan saya belajar. Karena dengan pendidikan, kita bisa lebih naik. Nah itu sebabnya. Dan lagi pikiran kita mesti terbuka, open minded, bukan picik, ya kan, bukan. Nah kita lihat dari nyambung yang lalu, kita harus menyadari kelemahan-kelemahan kita. Ini hanya di antaranya saja, hanya di antaranya, ya kan, yang minggu lalu, yaitu kebiasaan jelek. Apa itu? Saya percaya kita semua mempunyai kebiasaan jelek, saya percaya itu. Tetapi saudara coba tulis kebiasaan jelek itu apa, lalu saudara perbaiki. Bisa amin? Kita bisa perbaiki kan? Nah saudara, jangan kebiasaan yang destruktif,
yang menghancurkan orang lain, itu pun bisa berubah kalau engkau sadar. Ya kan, kalau engkau sadar tadi. Biasanya itu untuk penghakiman, gosip itu sangat tidak bagus. Sikap suka menunda-nunda, ya kan. Nah ini jangan, saudara, coba belajar jangan menunda-nunda, karena hidup ini seperti taksi, meteran berjalan terus, ya kan. Kita parkir berjalan, ya kan, lampu merah dia berjalan, kita jalan dia jalan, meteran itu. Nah saudara, jangan ada ketakutan untuk mengadakan perubahan, jangan takut adanya perubahan. Apalagi pada zaman pandemi ini, saudara, semua orang Kristen harus mengikuti akan pandemi ini. Saya bukan nakut-nakuti saudara, pandemi ini nih kapan selesai, kita tidak tahu. Ke depan itu sepertinya itu bayangan dan kita tidak tahu ke depan. Tapi yang jelas, kita jangan takut karena Tuhan Yesus berjanji, aku nyertai kamu sampai kesudahan alam. Kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus, biar katakan amin. Dan di samping itu tentunya kita mempunyai pengetahuan. Jangan hanya iman-iman tanpa pengetahuan, tanpa pengajaran. Nah, kita mesti punya pengajaran. Yang keempat, saudara, jangan merasa puas. Ya kan, jangan merasa puas. Bukan berarti ambisius, bukan berarti ambisius, bukan. Saudara boleh berambisi, ya kan. Kalau dulu mengatakan gantung karena cita-citamu setinggi bintang. Kalau saya ini nih. Gantung karena cita-citamu setinggi engkau bisa raih. Begini nah ini. Ya kan, sudah dapat ini, engkau naik tangga lagi. Ya kan, pelan-pelan naik, bukan setinggi bintang. Ya kan, kapan mau nyampe ke bintang? Nah, suka membenarkan dirinya. Ya kan, nyalakan orang lain. Ya kan, aku benar. Kita ikuti Tuhan Yesus. Dia sudah benar, dijadikan tidak benar, dia pun diam. Ya kan, saudara, dalam Amsal mengatakan nanti yang tidak benar itu akan ketahuan. Tinggal menunggu waktu. Kalau engkau benar, dalam Petrus, kalau engkau benar, nanti mereka akan tahu bahwa engkau benar. Nanti Tuhan yang membela saudara. Kita tidak usah membela diri kita, tidak usah. Aku benar, kamu salah. Tidak usah. Nah, saudara, kita masuk yang keenam. Yang keenam adalah perlu kita hati-hati dalam pergaulan. Apalagi tadi minggu lalu saya sudah katakan, saudara jangan bergaul dengan mereka yang suka mempunyai yang negatif, yang mempunyai kebiasaan negatif, kebiasaan yang jelek, apalagi kebiasaan suka menghakimi orang lain, menggosipi orang lain, menyalahkan orang lain. Nah, yang kita belajar tadi, saudara, atau saya ulang lagi di sini. Nah ini, saudara, jangan bergaul dengan orang yang mempunyai kebiasaan jelek. Jangan bergaul. Nanti engkau ikut. Nanti tertular itu. Jangan bergaul dengan orang yang suka menunda-nunda. Jangan bergaul dengan mereka yang suka ketakutan. Ya kan, yuk kita pakai komsel secara media sosial dengan dengan daring. Wah, takut. Nanti bagaimana ini kan? Bagaimana kalau gagal ini kan? Nah, saudara, mereka ada orang yang cepat masa puas. Ya kan, udah jadilah, ya kan, ya kan, jadilah tadi kan. Padahal saudara, potensimu bisa naik. Engkau bisa dinaikkan lagi kayak karet. Saudara tahu karet ini kan? Gelang karet itu kan kalau tak begini. Tapi kalau engkau pelan-pelan kan bisa naik sini. Demikian juga dengan balon. Balon kan kecil begini balon. Tetapi kalau engkau tarik ini, ya kan, lalu engkau tiup, balonnya bisa gini. Ini kan besar gini. Tapi kalau engkau tidak tertarik, balonnya kecil begini. Nah, saudara, juga dengan hidup saudara, ya kan, engkau bisa terus naik. Potensimu masih bisa. Ya kan, walaupun engkau sudah, ya ada umur mungkin, ada sudah tua, tidak apa-apa, terus belajar. Jangan suka membenarkan diri. Nah, saudara, yang 5 ini, saudara, jangan bergaul. Tahu bergaul itu apa itu? Makan sama-sama,
ya kan, minum sama-sama, duduk sama-sama. Nah saudara, engkau akan ketularan. Sudah pasti ini, sudah pasti. Tinggal nunggu waktu, engkau ketularan. Lebih baik, nah gini, lebih baik. Engkau bergaul dengan orang bijak. Engkau bergaul dengan orang yang positif. Engkau lebih baik bergaul dengan orang yang suka membangun orang lain. Bukan menjelek-jelekan, bukan. Lebih baik engkau bergaul dengan orang yang berhasil. Daripada engkau bergaul dengan orang yang tidak berhasil. Gagal melulu ini kan. Nyalakan ini, nyalakan itu. Engkau bergaul dengan dia. Nah, sudah habis. Jadi saudara, itu yang ke-6, pergaulan dengan orang-orang negatif. Jadi saudara, pergaulan perlu berhati-hati. Kita lihat apa dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang jelek, pergaulan yang destruktif, yang menghancurkan, merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara, orang tuamu sudah mendidik saudara dalam kebiasaan yang baik, karena pergaulan engkau jadi rusak. Pergaulan dengan orang judi. Sebentar saudara, engkau jangan jadi penjudi. Engkau bergaul dengan orang yang merokok. Engkau bergaul dengan orang yang narkoba. Engkau bergaul dengan orang yang free sex, ya kan, dan sebagainya. Engkau akan ikut. Nah saudara, itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Apalagi saudara, jangan engkau bergaul, engkau nikah dengan orang itu. Nah sudah selesai. Kalau engkau nikah dengan orang itu, saudara perhatikan, kebiasaannya jelek, engkau akan ikut. Nah saudara perhatikan, kita perlu melihat dalam dunia ini karakter si A, si B, tapi tujuan bukan menghakimi, bukan. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi itu untuk masa depan saudara. Kalau engkau bergaul dengan orang pintar, engkau tentunya punya pikiran yang beda. Engkau bergaul dengan pengusaha yang berhasil, tentunya akan berbeda, ya kan? Nah, saudara, itu dalam William Shakespeare mengatakan, the world is a stage and we are all actors of it. Maksudnya gini, dunia ini seperti panggung sandiwara, dunia ini nih. Jadi dunia ini seperti panggung sandiwara dan kita semuanya adalah aktornya, pelaku. Ya kan, saudara tahu dalam film atau dalam panggung, dia ketawa kan, hehehe, ketawa tadi kan. Wah, ketawa-ketawa. Dan dia bisa buat orang lain ketawa. Tetapi setelah dia turun dari panggung itu, dia mempunyai kepedihan, dia mempunyai masalah, kita tidak tahu. Yang tahunya dia ini hebat. Nah saudara, ingat dunia ini seperti panggung sandiwara. Nah, sayang sekali ini nih. Banyak orang mengambil peranan sebagai ini nih, korban. Nah ini nih, ya kan, sebagai korban, bukan sebagai pemenang. Yuk kita mencari anak-anak sekolah minggu. Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? COVID, ya kan ini. Orang tuanya tidak boleh, ini COVID, ini kan. Yuk kita kunjungan di sana. Karena sana itu ada yang sakit. Oh, jangan Pak, ini COVID. Siapa tahu dia COVID Delta, ya kan. Oh, takut ini. Saudara, kita jangan konyol juga kan. Maksud saya jangan konyol dan jangan jadi korban. Korban oleh karena pandemi. Korban oleh karena pergaulan. Korban. Nah saudara, korbannya seperti apa? Yaitu mengeluh. Ya kan. Duh, tidak bisa ya kan. Sungut-sungut lagi nih kan. Ngomel sini, ngomel situ. Ya kan, gereja tidak becus. Pemimpin tidak becus. Aku kecewa, ya kan. Ya, yang ini salah, yang itu salah. Dia ngomel-ngomel. Aku kecewa. Nah saudara, sayang sekali engkau mengambil peran sebagai korban. Seharusnya kita sebagai pemenang. Kita bukan sebagai victim. Kita bukan sebagai korban. But victor. Kita sebetulnya mestinya menjadi pemenang. Ya kan? Nah saudara, apalagi? Lalu bertanya, kenapa saya? Kenapa saya diangkat? Ya kan? Kenapa saya jadi pendeta? Nah kan, kacau balau ini kan.
Kenapa saya jadi guru sekolah minggu? Kenapa saya jadi ini dan jadi itu? Kenapa saya jadi singer? Ya kan, kenapa saya jadi musik? Mengapa harus saya? Ngapa? Kenapa misalnya? Kan ada orang lain itu tadi. Nah, engkau menjadi peran korban. Mengapa? Dan kenapa? Saya jawab ini. Kalau engkau selalu bertanya kenapa dan mengapa, jawabannya tidak ada. Jadi saya jawab dulu ini. Jawabannya mengapa dan kenapa, jawabannya tidak ada. Yang sebetulnya engkau jawab adalah gini, apa maksud Tuhan? Itu yang benar, itu yang benar. Apa maksud Tuhan? Ini saya menjadi guru sekolah minggu dalam keadaan COVID, pandemi. Apa maksud Tuhan? Ya kan? Nah, apa maksud Tuhan? Mesti saya yang mengambil peran dalam sebagai pemimpin mungkin, sebagai majelis mungkin, ya kan? Mungkin sebagai pendeta atau apa lagi dalam pelayanan apa lagi. Nah, engkau mesti mencari jawaban itu. Ya kan, apa maksud Tuhan? Ya kan, jangan begini. Saya sering ngomong itu kepada yang pengerja di sini, mereka nyapu, ngepel itu kan, cuci WC. Yang begini, kenapa aku mesti cuci WC? Ya kan, aku ini punya gelar S1, S2, S3, S-teler mungkin sekalian kan. Ya saudara ini. Nah, saya katakan ketika engkau cuci WC, nyapu, engkau doa. Yang cuci WC ini, yang memakai WC ini, yang sakit sembuh. Aku ucapkan kesembuhan. Ketika engkau nyapu, ngepel, ngomong lagi ucapkan. Yang injak ubin ini, yang aku sapu, aku pel, maka yang sakit sembuh. Nah saudara, engkau mempunyai pikiran yang positif, beda. Ya kan, engkau sudah beda. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Jadi saudara, jangan jadi korban, amin. Ya amin. Ya kita jangan mau jadi korban ya, tapi kita mau jadi pemenang. Nah yang ke-7, saudara sadari di atas saudara ada punya emosi tidak stabil. Entah marah, ya kan. Nanti kita sudah lagi nyanyi-nyanyi, lagi enak-enak. Pulang ke rumah dalam perjalanan atau lagi makan, dia marah ini kan. Nah saudara, ada orang ini, ya kan, siang dia marah, malam dia marah, ketemu sama suaminya dia marah, ketemu sama anaknya dia marah, ketemu sama istrinya dia marah, ketemu dengan pendetanya dia marah juga itu. Ya kan tadi, ketemu dengan tukang sapu dia marah, ketemu dengan siapapun dia marah. Kadang-kadang dia tidak marah, saudara, emosinya tidak stabil. Nah saudara, inilah engkau perlu sadar bahwa dalam hidupmu itu ada sesuatu kekurangan. Amin. Nah, engkau bisa sadar dulu. Jangan begini, itulah aku ini beda. Ya kan, aku ini beda ini. Tidak sama dari yang lain. Tidak sama. Ya kan, aku ini beda. Emosi aku memang tidak stabil. Aku ini beda nih. Kamu mesti terima aku. Nah, saudara sekalian, dia tidak akan berubah. Ya kan, dia tidak akan berubah ini. Ya memang kita terima, tetapi saudara, yang kelemahan saudara, kelemahan saya, kita mau diubah. Amin. Nah saudara, ada emosi tidak stabil. Nah kita ambil kesimpulan, kita jangan terlalu banyak, ya kan, yang kesadaran, kita harus menyadari kelemahan-kelemahan kita. Saya simpulkan dari minggu lalu sama hari ini nih, yang pertama adalah ini cuma urutan saja, ada kebiasaan jelek. Ada kebiasaan jelek. Namanya kebiasaan itu ulang-ulang itu. Namanya kebiasaan itu ulang-ulang. Ya kan, terulang-ulang lagi, ngomong lagi, lakukan lagi ini kan. Mungkin kebiasaan lihat pornografi, sudah tidak lagi, terbuka lagi ini kan. Nah saudara, main judi juga bisa. Ya kan, ngomongin orang lain, menghancurkan orang lain. Saudara coba kita lihat di sini. Lalu yang kedua, sikap suka menunda, ketakutan, cepat merasa puas. Yang kelima, suka membenarkan dirinya, pergaulan dengan orang-orang negatif.
saudara dalam pergaulan, engkau perlu pilih-pilih dan pilah-pilah. Ketika engkau bergaul dengan orang positif, maka hidupmu akan mengalami dengan pelan-pelan dengan menjadi positif. Yang ketujuh, emosi tidak stabil. Nah, di sini saudara sekalian ini. Yang ini dulu saudara bisa lihat, kita hanya belajar hanya 7 saja dulu, hanya 7 dulu ini nih. Dan engkau bisa lihat di sini kesimpulan. Nah, lalu ketika engkau mengetahui di antaranya 7 ini ada pada saudara, atau semuanya saya juga tidak tahu, lalu apa yang engkau lakukan? Nah, di sini. Lalu solusinya bagaimana? Solusi. Kita tentunya kalau ada masalah itu sebetulnya itu bukan masalah. Itu adalah kesempatan untuk kita mencari solusi. Bisa katakan amin? Itu bukan masalah, itu bukan problem. Ya kan, itu bukan masalah. Sebagai pemimpin, engkau jangan melihat masalah. Sebagai pemimpin yang engkau lihat adalah solusi. Sekali lagi solusi. Kalau engkau nyalakan orang lain, itu bukan solusinya, bukan. Ya kan, kebiasaan jelek itu bukan solusinya, bukan, itu masalah. Nah, jadi saudara ada masalah yang 1-7, lalu kita lihat solusi. Kesempatan kita untuk menemukan solusi. Nah, kita coba sepakat pada hari ini nih, dan seterusnya ke depan, coba kita belajar sepakat bersama, ya kan, ada 8 hal, kalau saya tidak salah, 8 ini, kita sepakat ini. Kita sepakat, yang pertama adalah miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena itu menentukan kesuksesanmu. Jadi saudara coba kita berubah. Ya kan, tadi ada kebiasaan jelek, kita ubah. Yang ubah siapa itu? Saudara. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus kan ya, kita pertolongan dengan Roh Kudus dan pertolongan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menunjukkan kesalahan dan memperbaiki kesalahan dan kebiasaan. Itu firman Tuhan yang kita miliki ini. Nah, saudara kita mau berubah. Yang kedua, siaplah. Ya kan, saudara siap untuk menghadapi perubahan dalam hidup ini. Apalagi ini pandemi, saudara perhatikan ini pandemi. Engkau perlu berubah. Ya kan, kita perlu berubah. Ya kan, apa yang terjadi dalam pandemi ini. Jangan begini, aku nunggu ya kapan pandemi selesai. Aku nunggu ibadah dalam gedung. Aku akan melayani di dalam gedung gereja. Saudara, kita bisa berubah ini nih. Engkau bisa melayani melalui media sosial. Engkau bisa ibadah melalui media sosial. Dan juga kita bisa datang ke gereja. Ini tadi dalam gedung juga bisa. Ya saudara, kita mesti siap. Ketika dalam gedung, saudara, kita tidak bisa duduk dekat-dekatan lagi. Jauh-jauh, ya kan. Dan lagi kita tidak bisa ngobrol. Karena semuanya pakai masker itu. Nah, ini kan berubah ini nih. Ketika kita menghadapi perubahan ini, saudara jangan stres. Jangan depresi. Kita banyaklah di dalam rumah. Tadi kan berkelayapan ke sini ke situ. Nah, saudara siap untuk perubahan. Jangan minta orang lain memahami keadaan saudara. Kamu mesti tahu itulah aku. Ya kan, aku ini lain. Aku ini lain. Aku ini lain. Dan merasa orang lain perlu mengasihani dirimu. Jadi orang lain itu kan kesian. Oh iya, kamu kesian ya. Kesian dan kamu ya. Saudara jangan ini jangan. Nah, itulah kelemahan kita, jangan. Kita sepakat untuk berubah, amin. Jangan minta orang lain memahami keadaan saudara, jangan. Jangan saudara. Atau karena merasa orang lain perlu mengasihani diri kita, bukan, jangan. Lebih baik kita yang berubah, amin. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Karena Yesus sebagai teladan, dia adalah manusia yang sempurna, perlu kita ikuti. Ya kan? Kita perlu ikuti Tuhan Yesus. Saudara, kita bisa ikuti pemimpinmu, yang engkau ikuti adalah nilainya. Nilai orang itu, moral orang itu, iman orang itu.
bukan yang katakan sempurna atau tidak itu bukan. Yang keempat, kerjakanlah dan selesaikanlah pada hari ini. Karena besok mempunyai tantangan yang lain. Jadi saudaranya yang kau bisa kerjakan hari ini nih, atau ada masalah, atau ada rapat, atau apapun, selesaikan hari ini nih. Jangan tunda-tunda, ini belajar ini. Yang kelima, coba kita belajar hindari. Hindari kata-kata, nah ini kita belajar semua kan. Saya pun juga belajar, kalau ya kan, kalau COVID tidak ada, kalau pandemi tidak ada, saudara bukan itu, ya kan, hindari kata ini. Kalau tidak hujan, ya kan tadi, kalau dia sayang pada saya, kalau dia baik dengan saya, kalau dia memberi saya, kalau, saudara yang kedua, hanya, ya kan, hindari kata-kata ini. Apa yang akan terjadi kalau lagi, nah ini kalau lagi ini, ya kan saudara. Yang keenam, jangan cepat merasa puas dengan kesuksesan, dengan segala pelayanan yang telah engkau capai. Kita mau terus lebih tinggi lagi karena potensimu seperti karet atau balon tadi bisa di stretch, bisa ditarik lagi, sehingga bisa mengembang. Jadi balon itu bukan hanya kecil begini, tetapi ketika kau tarik, balonmu bisa panjang besar begini. Karet juga bisa. Nah, jadi saudara jangan cepat merasa puas. Yang ketujuh, jangan berusaha mencari kesalahan, ya kan, yang ingin saudara timpakan. Ya kan, kau salahkan orang lain. Nah, itu tuh kan, itu masa lalu kau yang jelek. Dulu kau begini kan. Nah, itu orang tua kau gini. Saudara jangan nyalakan itu, jangan. Jangan berusaha nyalakan kesalahan orang lain. Apalagi orang itu sudah meninggal, ya kan, jangan. Itu tidak bagus. Itu kebiasaan jelek. Nah, kegagalan saudara, kalau kau gagalin ini, itu tanggung jawab saudara. Jangan kau gagal karena dia. Saya gagal karena suami saya gagal karena istri saya gagal karena pendeta saya gagal karena gereja saya. Saudara, itu jawaban orang bodoh. Kegagalanmu dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, itu tanggung jawab engkau. Tidak bisa salahkan orang lain. Bisa katakan amin. Engkau hanya mencari kambing hitam. Ya kan, ini kambing hitam. Persis seperti Adam. Bukan aku, Hawa itu. Hawa ngomong bukan aku, ular. Kalau ditanya ular siapa? Bukan aku, Tuhan yang salah. Nah kan begitu kan. 8. Jangan mendengar komentar orang-orang negatif. Apalagi engkau minta nasihat kepada orang negatif. Lihat itu dalam kisah raja-raja. Ada jadi raja, dia minta nasihat pada kawannya. Kawannya yang tidak mengerti saudara itu. Apa terjadi? Raja itu jatuh ya. Jadi jangan mendengarkan komentar atau nasihat orang yang negatif. Jangan. Engkau mencari orang yang bijak, ya kan, supaya engkau juga jangan gagal. Karena apa? Mereka ingin engkau pun gagal seperti mereka. Nah, saudara, itulah yang tidak baik. Jangan. Sebagai kesimpulan, saudara, ada pepatah begini. Birds of the same feather flock together. Maksudnya gini, burung yang mempunyai bulu yang sama, selalu kelompok pada yang sama. Artinya, kalau engkau orang positif, kumpul dengan orang positif. Kalau engkau memang negatif, nilai rendahan, value-mu rendahan, nilaimu rendahan, tidak punya integritas yang jelas, engkau akan kumpul dengan orang yang seperti itu. Demikian juga dengan gereja. Kalau gereja engkau suka gosipin orang, penghakiman, kepahitan, engkau akan kumpul dengan kelompok seperti itu. Itu arti tadi itu. Bisa katakan amin. Nah, if you are an eagle, kalau engkau seekor burung elang, ya kan, don't hang around chickens, because chicken can fly. Jadi maksud ini, kalau engkau adalah raja wali,
Engkau tidak mungkin berkumpul dengan anak ayam. Tidak mungkin. Apalagi ayam kampung. Ya kan? Karena ayam tidak bisa terbang. Ayam kampung tahu ayam kampung. Hujan rintik-rintik, dia pulang kampung. Ya kan? Karena dia tidak bisa terbang. Tetapi kalau Raja Wali, hujan rintik-rintik bagi dia itu belum apa-apa. Dia mengharapkan badai malahan. Dia mengharapkan angin yang kuat, badai yang kuat, dan dia terbang. Nah itu Raja Wali. Jadi saudara tentukan engkau sebetulnya Raja Wali atau ayam kampung. Ayam kampung hidupnya hanya makan, minum, bertelur, ya kan, kawin mengawinkan, ya sudah mati. Ya kan saudara. Hidupnya juga pendek umurnya. Dan Raja Wali agak panjang. Jadi saudara tentukan engkau adalah seekor. Dan ini umpama tadi. Ya kan engkau diumpamakan seekor Raja Wali atau diumpamakan ayam-ayam kampung. Ayam kampung tidak bisa terbang kalau ada angin. Ya kan tadi saudara. Saudara perhatikan di sini biar kita sebagai pemenang, amin. Maksud saya ngomong ini adalah supaya kita sebagai pemenang. Di zaman-zaman pandemi ini, saudara jangan jadi korban. Ya kan, oh karena pandemi, aku tidak bisa ini, tidak bisa usaha, tidak bisa melayani, tidak bisa apa ini nih. Saudara sebetulnya zaman pandemi ini sebetulnya zaman yang paling enak. Bahkan zaman pandemi ini saudara, kita kekurangan waktu. Bukan kebanyakan waktu, hanya makan tidur, lama-lama jadi biri-biri. Ya kan, saudara, kita kurang waktu. Betul-betul kurang waktu ini nih. Bukan berarti kita keluyuran di sini, keluyuran di situ, bukan itu, bukan. Nah, saudara, sebagai kesepakatan bersama, kesimpulan ini nih, kesepakatan bersama disimpulkan adalah saudara coba belajar memiliki kebiasaan yang baik. Amin. Ya kan? Ini belajar ini, tentunya belajar. Engkau belajar bisa hari ini dan terus. Sehingga kita mempunyai kebiasaan yang baik. Orang positif, orang yang berhasil mempunyai kebiasaan yang baik. Tadi saya sudah katakan, pagi-pagi doa, bukan pagi-pagi ngomel-ngomel, bukan. Baca Alkitab, menyembah Tuhan pagi-pagi, ya kan, atau engkau senam-senam dulu ini kan, atau sport atau jalan ini kan, dan sebagainya. Kebiasaan yang baik, ya kan, bicara yang membangun ini. Hadapilah perubahan hidup sebagai pemenang. Amin. Ya kan, jangan sebagai korban. Yang korban ini selalu kata ini, ya kenapa aku, mengapa aku, ya kan, kenapa aku begini, kenapa aku mesti ditunjuk, ya kan, kenapa aku mesti melayani terus ini kan, saudara. Tetapi kalau engkau sebagai pemenang, pertanyaannya beda. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan ketika aku diangkat? Apa maksud Tuhan untuk aku tetap melayani? Apa maksud Tuhan? Sudah ingat, Gideon hanya tidak sampai 1% mengalahkan puluhan ribu musuhnya. Karena Tuhan berperang. Dan ingat kita sebagai pemenang. Hadapilah perubahan hidup sebagai pemenang. Yang ketiga, jangan minta orang lain memahami saudara. Ya kan? Maklumlah saya ini orang bodoh. Ya maklumlah saya ini model beginilah. Maklumlah saya ini tidak pintar ini kan. Saya ini maklumlah saya ini orang miskin. Saudara minta dikasihani. Saudara, ini adalah kebiasaan yang jelek. Jadi saudara jangan ini. Saya katakan amin. Ini jangan ini. Yang keempat, jangan menunda tugas dan pekerjaan atau pelayanan yang engkau diberikan pada hari ini atau untuk besok. Kalau engkau ada besok, kalau bisa hari ini selesai. Jangan menunda-nunda. Karena besok mempunyai tantangan sendiri. Jangan kayak pemalas, tidur sedikit, ngantuk sedikit, tidur lagi. Hindari kata-kata kalau, hanya, tetapi apa maksud Tuhan. Bisa katakan amin?
ketika engkau mengalami apapun yang tidak baik, ya kan mungkin sakit, ya kan mungkin ada masalah, saudara tanya apa maksud Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara pada keadaan. Siapa tahu Tuhan sedang bicara melalui keadaan, siapa tahu. Dan saudara kita bisa belajar. Jadi jangan katakan aku kalau dan sebagai korban. Yang keenam, jangan cepat merasa puas, jangan. Bukan ambisius, bukan, ya kan, tapi terus naik kelas, ya kan, naik kelas. Kita sudah kelas 1, jangan puas, aku cukuplah ini SD kelas 1, jadilah cukuplah, berhentilah itu. Saudara jangan naik SD kelas 2, ya kan, naik SD kelas 6. Oh jadilah aku SD kelas 6, cukuplah ini kan. Karena papa aku SD kelas 1. Jangan begitu saudara ini kan. Saudara terus naik SMP terus lagi SMA terus lagi kuliah atau ambil keterampilan. Ya kan, terus lagi, ya kan. Saudara jangan begini, ya kan, itu ada yang seorang wanita, dia pengen kuliah dokter, ya kan, dia pengen bahasa Inggris, dia pengen kuliah juga tuh sampai ke luar negeri. Saudara, papanya apa? Papanya tukang beca, ya kan ini. Nah, dia tidak ngomong gini, sudahlah papa aku tukang beca, sudahlah aku paling-paling tukang apa ini kan, ya kan, tukang nempel ban atau tukang beca juga tidak apa-apa. Bukan begitu saudara. Kita mau naik lebih tinggi lagi, amin. Kan kita mau naik lebih tinggi bukan berarti mempunyai ambisius tinggi, bukan. Kita perlu punya ambisi. Jangan cepat merasa puas. Karena engkau bisa dikembangkan. Yang ketujuh, jangan mencari kambing hitam. Ya kan ini. Seperti Adam menyalahkan Hawa dan sebagainya. Jangan. Yesus pun tidak mencari kambing hitam. Tidak. Ya kan? Nah saudara, yang ke-8, jangan dengan kata-kata negatif yang tidak membangun. Saudara jangan keluarkan kata-kata yang negatif, apalagi kata-kata yang tidak membangun orang lain dan nama Tuhan yang tidak dipermuliakan. Ya saudara, coba kita belajar pada hari ini nih untuk kesepakatan kita 8 hal ini. Jadi ada 8 hal untuk kita sepakat bersama untuk kita lakukan hari ini dan ke depan. Saudara bisa lihat dalam tayangan ini lagi. Engkau lihat lagi dalam tayangan ini, coba kita lihat lagi, saudara bisa lihat, ya kan, ada 8 tindakan, 8 hal untuk kita lakukan ke depan, dan saudara coba belajar menyadari, jangan kayak anak sulung, dia tidak menyadari dia terhilang, dia merasa dia masih di dalam rumah bapaknya, dia masih dalam pelayanan, padahal sebetulnya dia terhilang. Anak bungsu, dia memang terhilang, lalu dia menyadari bahwa dia terhilang. Lalu dia kembali. Jadi saudara, siapa yang terhilang? Anak sulung yang hilang. Yang ada di dalam rumah Bapak. Yang tetap dalam pelayanan. Nah, saudara itu yang hilang. Hati-hati, kita jangan hilang di dalam pelayanan. Kita jangan hilang karena merasa dekat dengan Bapak surgawi, ya kan, saudara jangan. Ya, saudara perhatikan kayak Daud, dia menyadari dia salah dan dia berubah. Nah beda dengan Saul. Saul tidak menyadari bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Beda dengan Salomo, dia semakin banyak harta, hatinya semakin jauh. Nah saudara, sekali lagi kita mau belajar untuk menyadari supaya kita boleh sama-sama keluar sebagai pemenang dan sebagai alat yang Tuhan pakai. Bisa katakan amin. Nah kita doa. Tuhan, biar kami Tuhan mau belajar dan kami mau sepakat untuk melakukan hal-hal solusi kalau kami mempunyai kekurangan, kelemahan, dan kami biar menyadari ada kuasa menyadari. Ada kuasa untuk kami menyadari diri kami masing-masing. Untuk kami menyadari masing-masing bahwa kami mempunyai potensi dan kami mempunyai kelemahan dan kekurangan.
Dan inilah yang akan menentukan karier untuk posisi dan pelayanan kami ke depan. Tapi Tuhan, kami mohon pada saat ini, biar kami dapat menyadari diri kami masing-masing. Dan kami mau diubah, dan kami mau berubah. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kalau ada saudara yang merasa perlu dibantu untuk didoakan, untuk engkau mengadakan perubahan, kami mau berdoa untuk saudara. Tuhan, biar kami semuanya dapat mempunyai kuasa untuk menyadari akan kesadaran diri kami masing-masing dan adanya perubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah sukacita, damai sejahtera, salam daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus, dan kami menjadi garam dunia, terang dunia di masa-masa kegelapan, yang dunia ini semakin gelap, semakin kelam. Tetapi kami mau bangkit, kami tetap mau bangkit, kami bangkit dan berdiri dan menjadi terang, supaya bangsa-bangsa datang kepada terang itu dan banyak bangsanya dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terbitlah terang dalam hidup kami dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan hidup kami mempunyai nilai-nilai seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi dan Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih sekali lagi buat kasih setia Tuhan. Untuk kami mengakhiri MBR hari ini. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan. Kami mengucap syukur, syukur bagi. Katakan terima kasih. Buat anugerahmu Tuhan, anugerahnya Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari sama-sama katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang. Sebab hari ini Tuhan adakan. Katakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan